sejuk dan dingin, mataharinya ada cukup tapi tidak seberapa menyengat panas. Ini sudah sekitar jam 9 pagi. Ketika air laut tenang seperti ini, mari kita semua sama-sama berkunjung ke Pulau Gili dan Noko di Kepulauan Bawean, Sangkapura. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bunda Nur. Kita menikmati hamparan bukit yang sangat indah. Kali ini kita berada di Pulau Bawean. Pulau Bawean adalah salah satu pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, kita sekarang berada di Pantai Selayar. Pantai Selayar ini berada di Dusun Taubat di Kecamatan Sangkapura. Lihat bukit itu, dia tidak berpenghuni, tidak ada orang di sana. Namun setiap wisatawan yang datang ke sini, dia pasti akan menyeberang ke sana untuk melihat suasana gunungan itu. Jadi ada bukit yang indah berada di sepanjang tepi pantai ini, yang kemudian orang bisa masuk ke sana, mengakses ke sana. Dan bila air ini surut, maka kita bisa cukup dengan jalan kaki saja ke sana. Harus naik perahu. Ini sangat sejuk sekali. Udaranya, karena ini tadi pagi tadi habis hujan, maka udaranya sangat segar, cukup sejuk dan dingin. Mataharinya ada cukup, tapi tidak seberapa menyengat panas. Ini sudah sekitar jam 9 pagi, namun mataharinya masih sayup-sayup sejuk menyapa, enak sekali rasa semilir anginnya. Dan dari sini kita bisa menikmati beberapa pemandangan seperti yang tampak itu. Bukit itu dari sini terlihat seperti kepala ikan. Coba kita lihat dengan cermat ya, seperti kepala ikan laut itu yang mulutnya panjang gitu, seperti ikan apa itu. Sebagai pesona wisata di Kabupaten Gresik, tentu ini menjadi sebuah potensi dari wisata yang patut kita bawa, kita promosikan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan wisatawan dari luar negeri pun sempat pernah menikmati event di Pulau Bawean dan menikmati betapa keindahan laut dan wisata alam di Pulau Bawean itu sebetulnya masih sangat alami dan sangat bagus sekali. Bahkan kita di sini masih bisa melihat dengan mata telanjang apa-apa yang ada di dalam dasar ini, laut ini bisa terlihat jelas karena sangat beningnya dan sangat jernihnya air di sini. Ini ucapan selamat datang, ucapan selamat datang di wisata Selayar Bawean. Agak sedikit roboh ya, tapi nggak tahu ini karya seni dari beberapa penduduk yang ada di sekitar sini. Ada buku kecil, kayaknya ini cocok sekali dipakai untuk duduk di sini sambil menikmati keindahan wisata Pantai Selayar ini. Kayaknya kalau malam juga ramai. Nah, di sini juga banyak dipasang lampu. Saya rasa pengelolaan di sini memang kurang maksimal dan kurang sempurna, namun kita masih berupaya, sepertinya harus perlu diupayakan lagi untuk memperbaiki semua fasilitas yang ada agar tidak para wisatawan selain bisa menikmati wisata alamnya juga tersedia fasilitas-fasilitas bagi para pengunjung. Ini adalah wisata pertama yang kita kunjungi di sini, Pantai Selayar. Mana Pantai Selayar itu antara pantai dan jatuh di sana itu. Jadi kita sebut-sebutnya di sini sebagai
berada di Dusun Taubat, Kecamatan Sangkapura. Pantai ini pengelolaannya memang belum maksimal, tapi saya yakin ke depan ini sangat potensi dan sangat bagus. Sangat bagus sekali. Mungkin bagi para penikmat, para pecinta alam untuk menikmati alam wisata di Pantai Selatan. Sepanjang pantai ini dikelilingi pasir putih yang lembut dan cukup nyaman bila kita bisa berselonjoran di tepi pantai, merasakan lembutnya pasir yang ada di Pantai Selayar ini. Bening sekali, jernih sekali airnya. Kita lihat ya, pantai ini seperti kaca. Seperti kaca, seperti tidak ada air, saking terlihat sangat jernihnya. Saya asin, air laut masih tetap asin. Ini pasirnya. Sandar dan sepertinya belum berangkat ke laut. Ada juga kapal kecil. Dan di tengah laut sana juga sudah ada yang sudah berangkat mencari ikan di laut para nelayan. Dan memang seluruh penduduk atau warga di sekitar sini memang rata-rata adalah nelayan. Ya, cukup jalan, tidak perlu perahu karena saat ini air sedang surut. Jadi hanya cukup jalan kaki untuk menuju ke bukit di seberang. Di sana tidak ada penghuninya. Bukit itu masih kosong, tidak ada rumah. Kita sekarang sudah sampai di Pulau Gili dan juga Noko. Jadi pantainya ini berada di sebelah kirinya Pulau Gili, sementara yang Pulau Noko di sebelah sana. Kata Pak Putih, itu Pulau Noko. Yang berbukit itu seperti pegunungan kecil itu adalah Pulau Noko. Menurut cerita masyarakat di sini, Pulau Noko itu sebetulnya ada penghuninya juga. Jadi masih ada kehidupan di sana dan juga dipakai sebagai tempat pemukiman. Cuma mungkin tidak seberapa banyak. Tapi kalau yang di Pulau Noko itu tidak ada. Sama seperti di Pulau yang tadi, yang Selayar tadi, Pantai Selayar tadi. Bukit itu, Pulau Gili itu bisa dijangkau dengan kapal. Ya, kalau kita tidak mau susah-susah, memang naik kapal. Tapi kalau kita mau jalan kaki bisa, asal air laut ini dalam kondisi surut. Ya, jadi kita bisa berjalan kaki menuju Pulau Gili dengan jalan kaki. Tetapi bisa juga ketika kita tidak mau susah-susah, bisa juga naik kapal mungkin sekitar 15 menit saja. Ini juga merupakan salah satu destinasi wisata
panorama bahari di Pulau Bawean ini yang perlu kita support, dan juga sudah beberapa wisatawan dari luar negeri juga sudah mengenal Pulau Gili dan Nuko ini. Cuma karena memang kondisi setelah PPKM itu agak sedikit sepi, dan beberapa fasilitas yang ada di sini juga kurang terawat dengan baik. Namun dengan perbaikan sedikit-sedikit aja, insya Allah semuanya akan menjadi lebih siap lagi bila nanti wisata ini kembali dibuka bebas setelah pasca PPKM. Beberapa wisatawan juga ada di situ, itu ada banyak motor-motor, dan mungkin juga mereka sudah menyeberang ke Pulau Gili. Jadi tadi saya lihat ada rombongan masuk ke sini dan diantar oleh motor-motor itu, mereka menyeberang ke Pulau Gili sana. Kebetulan saya tidak menyeberang ke Pulau Gili, tapi saya cukup di sini aja, kita nikmati pemandangan dari jauh, Pulau Gili dan Pulau Nuko dari sini saja. Tempat saya berdiri ini ada seperti rumah persinggahan untuk para tamu, dan di dalamnya tadi sempat saya lihat ada beberapa kursi dan meja, karena beberapa waktu yang lalu ada event internasional di dalam hal wisata bahari ini di Pulau Bawean. Jadi ini saya rasa ini Pesinggerahan yang baru ini ya. Ini gedung ini sudah baru, dan di sana juga tampak ada rumah makan yang menyediakan para tamu untuk menikmati sajian makan dan juga oleh-oleh, dan semuanya masih tampak sepi. Sisa-sisa dari kegiatan PPKM kemarin juga masih belum bisa menimbulkan giat wisata untuk datang kembali lagi ke tempat ini. Jadi saya rasa ini adalah sebuah view yang baik, panorama baik. Kita angkat kembali wisata-wisata lokal terbaik yang ada di Kabupaten Gresik, di event-event nasional maupun internasional. Tanpa angin semilir dari pantai ini, kita lihat di sana, yang sebelah sini kita kelihatan airnya putih seperti tampak dua warna, yang di sebelah sana biru dan yang di sebelah sini agak putih. Nggak tahu ini pengaruh dari sinar matahari atau mungkin pengaruh dari dasar laut, saya kurang paham. Tapi sejauh mata memandang, itu laut tampak menjadi dua warna. Satunya kebiruan, hijauan, satunya agak sedikit putih keabu. Masih banyak yang perlu kita perbaiki dari kondisi wisata di Pulau Gili dan Nuko ini. Tentunya harus memperbanyak dan memperbaiki fasilitas sarana prasarana yang nantinya bisa dinikmati oleh para wisatawan. Mungkin juga perlu dibangun hotel besar di sini agar para wisatawan bisa menginap, berlibur sambil menikmati area pantai yang begitu bagus. Dan ini harus disupport, para investor masuklah ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Pulauan Bawean ini. Air laut yang tenang, karena ini memang pesisir pantai, tidak ada gelombang yang besar, airnya juga tenang. Yang masuk ke area tepi pantai ini juga airnya hanya gemercik saja bunyinya, dan memang sangat cocok dan nyaman ketika dipakai untuk berlibur, karena tidak ada resiko ombak yang besar. Di kondisi-kondisi di bulan-bulan seperti ini, gelombang-gelombang air lautnya
tidak sehebat biasanya di bulan-bulan November Desember. Jadi ini bulan-bulan terbaik ketika air laut tenang seperti ini. Mari kita semua sama-sama berkunjung ke Pulau Gili dan Noko di Kepulauan Bawean, Sangkapura. Di samping saya sebelah kiri ini ada kapal pesiar milik turis luar negeri. Menurut cerita dari para nelayan yang ada di sini, kapal ini sebetulnya dulu kandas di tengah laut di sana karena terkena hamparan karang, batu karang di laut. Berkat seseorang yang pintar, dibantu dengan upaya secara teknik juga, maka kapal ini berhasil keluar dari tempat dia bersandar di tengah laut. Dikeluarnya kapal ini karena ada sayembara. Kapal ini dikeluarkan dengan diumumkan sebagai sayembara bahwa siapapun yang berhasil mengevakuasi dan membawa kapal ini ke area pinggiran pantai, maka itulah yang menjadi pemiliknya. Sehingga ada seseorang yang pintar dan mengerti baik secara teknik atau secara supranatural berhasil mengeluarkan kapal ini dari tengah laut sana, maka akhirnya menjadi milik orang yang bisa mengeluarkan itu. Seseorang yang kaya dari Pulau Bawean ini kemudian membeli kapal ini. Dan kapal ini masih bisa operasional. Bentuknya tidak terlalu besar, namun sebagai kapal pesiar ini sudah lumayan mewah. Sebetulnya kapal ini masih bisa dipakai, namun belum bisa difungsikan secara optimal. Jadi dia hanya cukup bersandar di sini aja, juga tidak melayani penumpang untuk menyeberang dari area jembatan ini menuju ke Pulau Gili. Jadi tidak dipakai untuk menyeberang. Ada kapal lain lagi yang untuk menyeberangkan ke Pulau Gili. Dan beach area, kita lihat Pulau Gili dan Pulau Noko, maka kita segera akan pindah lokasi ke beberapa tujuan yang lain. Ayo kita ikuti terus perjalanan kita hari ini. Adalah kawasan yang lain di sekitar area Pantai Mumbut. Lumayan jauh tangganya, hampir 100 meter. Lumayan capek. Jadi kita lihat view ke bawah. Kita harus masuk ke bukit kecil ini untuk melihat ada apa di atas sana. Jadi para wisatawan bisa menikmati melihat indahnya pantai dari atas bukit ini. Ini tempat singgah duduk-duduk, kemudian sambil bisa beristirahat di sini. Maka di sana kita lihat view pemandangan laut sangat bagus sekali dia dari atas. Dan kita istirahat sejenak di sini. Pemandangan pantai dari sini, dan kita tinggal duduk sambil melihat aja. Dari bukit ini kita langsung balik menuju area
parkir mobil dan kita langsung pindah lokasi.